Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rena Rismayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan untuk tampilan yang akun guru di desain prototype aplikasi My Learning Style yang sudah saya kembangkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman bisa langsung lihat di kanan saya. Di sini saya sudah menampilkan ya tampilan dari aplikasi My Learning Style-nya dari tampilan awal. Di sini udah dijelasin ya tampilan awal itu ada apa saja gitu ya di video sebelumnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya klik mulai. Oke, nanti teman-teman diarahin ke ini menu login. Kalau udah punya akun tinggal masuk aja, tapi karena kita mau step by step kita klik yang ayo daftar ya. Nah, ini teman-teman isikan data diri yang diminta. Kalau misalnya masih belum paham, kita bisa klik pelajari lebih lanjut. Nah, di sini nanti ada petunjuk kayak gitu, teman-teman bisa baca petunjuknya. Nah, terus kalau misalnya udah, kita klik mendaftar lagi. Nah, terus kita masuk ke yang ayo daftar lagi, terus isikan data diri. Kalau misalnya udah, ya udah daftar sekarang. Karena kita mau memperlihatkan tampilan dari akun guru, berarti kita kliknya mulai deteksi. Karena kita nggak lagi mendaftarkan sekolah gitu ya. Nah, di sini teman-teman guru gitu ya bakalan diminta untuk mengisikan ini ya, tes gaya belajar terlebih dahulu. Jadi guru juga bakalan dites gitu gaya belajarnya apa. Nah, oke, kita langsung aja ya klik linknya. Nah, nanti bakalan diarahkan ke suatu situs yang bisa mendeteksi gaya belajarnya gitu. Nah, ini kita isikan aja data diri kita. Ya, ini pemisalan aja ya. Oke, kita langsung klik start. Nanti bakalan ada beberapa pertanyaan. Nah, ini diisikan saja sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Teman-teman guru rasakan. Nah, oke, kalau misalnya udah selesai, nanti teman-teman bakalan dapat personalisasi kayak gini. Ini dapatnya kita kuning ya. Oke, kita kembali. Terus kita klik yang kuning. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nanti dia tampilannya bakalan muncul seperti ini ya. Nah, gaya belajarnya adalah auditory. Nanti bakalan ada deskripsinya juga. Luar biasa, gaya belajar kamu adalah auditory. Kamu lebih mudah memahami informasi saat mendengarkan, baik melalui penjelasan langsung, diskusi, maupun rekaman. Oke, kita langsung lanjut ke profilnya. Ini kalau misalnya udah daftar dapat 1000 poin ya. Nah, pas lanjut ke profilnya, kita bakalan diminta mau buat profil ini tuh sebagai apa. Karena di sini saya akan memaparkannya itu untuk pengajar. Kita klik pengajar. Nah, nanti bakalan ada tampilan ini. Kita isikan aja data diri yang diminta. Terus kita konfirmasi dan lanjutkan ke profil. Oke, selanjutnya ini ada verifikasi akun yang tadi kita dapatkan itu sebagai akun apa gitu. Ini tuh dibuat supaya kita akunnya nggak mudah diretas gitu oleh orang lain gitu. Karena tadi kita dapatnya itu untuk pengajar dan gaya belajarnya kita dapat auditory, berarti kita klik auditory. Nanti kalau misalnya salah, ini tuh bakalan nggak bisa masuk gitu. Makanya dibuatlah seperti ini supaya nggak mudah diretas gitu. Nah, ini tampilannya udah muncul seperti ini. Oke, di sini di tampilan awal sama seperti akun peserta didik ya, sebenarnya nggak beda jauh, cuman di sini fitur-fiturnya yang membedakan. Nah, di sini ada fitur siswa kamu. Kita bisa klik ya fitur siswa kamu. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman itu mau mendaftarkan diri sebagai wali kelas juga bisa gitu. Terus di sini ada data yang absennya tuh online gitu. Kalau misalnya gurunya udah menyeting absen online ini gitu ya, dia bakalan bisa peserta didiknya bisa absen secara online di sini. Kalau misalnya belum diaktifkan absen online-nya berarti nggak bisa gitu. Nanti tampilannya bakalan seperti ini nih. Tuh, data tidak tersedia gitu. Nah, kalau kita sebagai bukan wali kelas, kita nggak bisa nih menampilkan daftar peserta didik yang Anda wali kelaskan gitu. Tuh, masih merah kan? Tapi kalau misalnya kita klik nih ya, kita sebagai wali kelas nih. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Tuh, dia bakalan jadi biru semuanya. Kita bisa lihat nih daftar peserta didik yang kita ajar dengan peserta didik yang kita wali kelaskan itu siapa aja, itu bakalan muncul ya. Nah, terus di bagian nama juga peserta didiknya bakalan ada ini ya, indikator gaya belajar mereka gitu. Oke, misal ya kita mengaktifkan absen online. Nah, ini bakalan muncul hadir.
Oke, kita kembali ke profil. Karena kita auditory, berarti kita klik kembalinya tuh yang kuning ini ya. Karena ini masih berupa desain prototype, jadi memang belum diprogram satu-satu, hanya kembali-kembali slide aja gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke fitur yang kedua. Ini ada bagikan bahan ajar. Nah, kalau guru mau membagikan bahan ajar, nanti tampilannya bakal seperti ini. Ketika kita klik, terus kita klik aja tanda panahnya, nanti bakal muncul seperti ini. Kita isikan nih, mau pertemuan berapa, topiknya apa, kemudian tanggal, bulan, dan tahun yang mau kita kirimkan ke peserta didiknya tuh mau kapan. Ini aja dipilih di sini. Nah, terus kalau misalnya mau ngupload video pembelajaran, ini guru bakalan dapat 1000 poin gitu. Terus kalau mau upload bahan bacaan juga bakalan dapat tambahan poin lagi 1000 gitu. Tapi kalau misalnya cuman mau video pembelajaran juga nggak jadi masalah. Terus nanti di sini ada VAK. Nah, kalau V ini tuh visual, AA itu auditory, K itu kinestetik. Jadi kalau misalnya gurunya mau buat bahan ajar ini tuh untuk yang visual gitu, tinggal klik visual, nanti peserta didik yang gaya belajarnya visual itu bakal mendapatkan bahan ajar yang gurunya udah kasih gitu di visual ini gitu. Oke, misal ya kita udah nge-style nih bahan ajarnya sama semuanya udah dikirim gitu ya, kita style, terus kita bisa lihat nih bahan ajar yang udah diupload itu apa aja. Oke, kalau misalnya udah terpapar seperti ini, guru-guru juga bisa lihat nih, mau gaya belajarnya yang apa nih, yang dilihat yang udah diupload itu, apakah mau yang visual, auditory, atau kinestetik gitu. Oke, kita kembali ya. Nah, kita kembali. Oke, kita kembali ke profil. Nah, nanti bakalan muncul tampilan ke profil lagi. Kita bakal lanjut fitur selanjutnya, itu ada bagikan latihan. Nah, di fitur bagikan latihan ini, teman-teman guru itu bisa menambahkan latihan buat peserta didiknya gitu. Kita klik tanda tambah ini, terus kita upload nih tugasnya gitu. Untuk peserta didik itu apa, maksimalnya 10 MB. Terus kalau misalnya guru-guru ngupload tugas, itu tuh bakal dapat 1000 poin. Nah, kalau misalnya udahlah diklik upload gitu. Nah, kita bisa lihat nih, latihan yang udah kita upload itu siapa saja yang udah mengirimkannya gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang ngirim gitu ya, nanti bisa kita nilai gitu. Oke, mungkin kita langsung aja kembali gitu ya, untuk ke fitur selanjutnya ya. Oke, sebentar. Nah, di fitur selanjutnya ini ada jadwal mengajar ya. Ketika kita klik jadwal mengajar, ini tampilannya bakal seperti ini. Guru-guru juga bisa menyeting ya, tuh ada fitur pensil kan ya di pinggir kanan. Itu bisa disetting nih kalau misalnya nggak sesuai sama jadwal kita gitu. Oke, kita langsung aja kembali ke profil lagi gitu ya, untuk lihat fitur yang selanjutnya. Oke, kita lihat fitur yang jawab konsultasi gitu. Jadi nanti ketika ada peserta didik yang mau konsultasi gitu ke guru gitu ya, udah ngetik ke kita gitu, udah mengisi form konsultasinya, nanti kita bisa jawab, tulis jawaban kita gitu ya. Nah, ini juga ada data peserta didiknya yang melaporkan siapa, itu kita bisa tulis jawabannya. Kalau misalnya kita sebagai wali kelas gitu ya, kita juga bisa nih apa ya, mengirimkan masukan untuk yang kita wali kelaskan gitu. Tuh ya. Nah, ini kalau bedanya, kalau SMA itu tampilannya ada jurusan ya. Jadi tadi tuh sebenarnya kalau buat tampilan itu sama aja, cuman kalau misalnya yang SMA itu ada jurusan gitu. Nah, terus ini kalau sebagai wali kelas kita bisa lihat nih siswa yang kita wali kelasi apakah ada keluhan atau gimana gitu ya. Nanti bisa melapor gitu ke kita gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita kembali ke profil gitu ya, buat lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini ada rekap nilai siswa. Jadi peserta didik yang udah ngerjain latihan dari kita gitu ya sebagai guru gitu, ini langsung ada rekapannya gitu. Tapi kalau misalnya kita bukan sebagai wali kelas, ini kita nggak bisa lihat nih rekapan dari anak-anak yang kita wali kelasi gitu. Tapi kalau misalnya kita wali kelas itu nanti bisa gitu ya. Nah, ini tampilan untuk SMP itu bedanya ini nggak ada jurusan ya. Tapi kalau tampilan untuk SMA ini ada jurusan ya. Kemudian kalau misalnya kita wali kelas tuh, yang merahnya tuh jadi hilang kan, jadi biru-biru semua gitu. Jadi bisa diklik gitu.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kembali ke profil lagi untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini ada fitur program pelatihan. Jadi nanti ini mungkin dijelaskan lebih lanjut di akun sekolah ya. Nah, nanti guru-guru tuh bisa mengikuti pelatihan yang udah dihadirkan gitu oleh sekolah gitu, yang udah dibuat oleh sekolah gitu. Nanti kalau misalnya rekamannya udah muncul hijau ini berarti udah bisa mulai join gitu ya ke videonya gitu. Tapi kalau masih merah seperti ini belum bisa join artinya. Oke, mungkin kita langsung aja kembali ke profil gitu ya untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini guru-guru itu bisa membuat live pembelajaran mereka gitu. Nah, kita klik. Kalau misalnya guru-guru tuh cuman mau sekedar live biasa aja gitu ya, nggak buat pertemuan online, itu ya kita tinggal langsung klik rekaman ini ya yang warna ungu gitu. Tapi kalau misalnya guru-guru tuh mau buat pertemuan online, kita klik nih yang ininya menjadi hijau tuh, nanti bakalan ada pilih jadwal mengajar. Kan tadi kita udah punya ya, sebagai guru itu udah ada fitur jadwal mengajar kita gitu. Nanti di sini pilih aja gitu, mau di jam berapa kita mengadakan pertemuan online di matkul yang mana gitu. Nanti dipilih aja di sini. Kalau misalnya udah milih gitu ya, terus kita udah membuat video gitu, kita bisa lihat nih riwayat rekamannya gitu. Nah, kalau misalnya guru-guru punya akun YouTube atau mau terhubung dengan akun YouTube sekolah juga bisa ya, langsung nyalakan aja ininya yang warna merah ini tuh jadi hijau. Nanti teman-teman guru isikan aja nih email yang terhubung dengan akun YouTube-nya itu apa, terus masukkan kode verifikasinya, nanti publikasinya juga langsung hijau juga ya, nanti bisa langsung terupload gitu ke YouTube. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya kita next ke fitur selanjutnya gitu ya. Nah, di fitur selanjutnya ini itu ada fitur buat info kelas gitu. Jadi teman-teman guru itu bisa membuat info atau pemberitahuan gitu ya buat peserta didiknya tuh. Info untuk kelas berapa nanti ini dipilih aja, terus klik infonya tuh untuk apa, terus kapan informasi ini berlaku tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau misalnya infonya udah disetel gitu, kita lihat informasi yang udah kita sampaikan nih. Tuh, kalau misalnya kita tuh belum mau mempublikasikannya gitu ya, belum mau mengirim info ini gitu, ya berarti tampilannya bakalan merah gitu. Tapi kalau misalnya mau dipublikasikan gitu, nanti tampilannya bakalan hijau. Nah, ini bisa dikirim ya. Terus untuk jangka waktu hilangnya sendiri ini tuh sesuai sama tanggal berakhirnya info ini gitu, jadi nanti dia bakalan hilang otomatis gitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke profil. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, semua fitur sudah saya jelaskan untuk di tampilan akun guru ini. Terima kasih. Untuk next video saya akan menjelaskan tampilan di akun sekolah. Bye-bye.